Sudah berapa lama wortel ini murah? Lama kali. Berapa lama? Lama kali. Udah ada 6 bulanan lah. Harga berapa itu rata-rata? 1.500 paling mahal, 2.000 lah. Kenapa bisa semurah ini wortel ini? Banyak barangnya, barang banjir. Penyebab barang banjir itu apa? Kan banyak dikirim. Dari sana, baru pengiriman dari sana nggak jalan keluar. Mengapa harga wortel murah? Penelusuran di Pasar Induk Medan. Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa penyebab rendahnya harga pasokan wortel di Pasar Induk Lauci di Medan. Pertama, adanya pasokan wortel yang cukup banyak. Ini terjadi karena panen yang dihasilkan oleh para petani cukup melimpah. Akhir-akhir ini, wortel adalah salah satu tanaman yang paling digemari oleh para petani untuk dibudidayakan, khususnya di daerah Brastagi dan Kabanjahe. Meningkatnya penanaman wortel ini terjadi sejak tembusnya ekspor wortel dari dataran tinggi Karo ke luar negeri. Adapun penembusan ekspor terjadi sejak adanya pencucian wortel secara modern di daerah Brastagi, Tiga Panah, dan Simpang 4. Dengan begitu, selain kualitas kandungan yang cukup tinggi, kualitas pencuciannya juga membuat wortel dataran tinggi Karo mampu menembus pasar Malaysia dan Singapura. Sayangnya, keadaan yang baik terhadap pemasaran wortel ini memiliki konsekuensi yang tidak baik. Sama dengan pendapat teman-teman yang lain, memang wortel sudah macet berkisar kira-kira 4-6 bulan yang berlalu dengan harga 1.000-1.500 di pasaran. Ini dia jika lapak pedagang wortel ini akibat tidak laku, ini sudah sisa-sisa beberapa hari sudah mengeluarkan air. Sudah berada dalam keranjang. Ini disebabkan oleh harga yang murah. Coba kita tanya ya. Halo, selamat pagi. Bagaimanakah harga wortel? Harga wortel mencret, Bu. Sehingga wortel berlebih di pasar-pasar tradisional seperti halnya Pasar Induk Lauci di Medan. Salah seorang pedagang wortel yang sempat kami wawancarai di Pasar Induk Lauci di Medan mengatakan salah satu penyebab jatuhnya harga wortel ini karena petani membawa sendiri panennya ke pasar induk itu. Mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ini mengakibatkan para pengepul wortel yang memang fokus kepada penjualan wortel ikut menurunkan harga untuk bisa mempertahankan diri. Dan setahu aku kalian ini termasuk kalau di pasar induk paling banyak jual wortel khusus. Jadi apa kira-kira penyebab sampai jatuh begitu lama harga ini jatuh? Bagaimana dengan pengiriman keluar? Ada memang keluar, cuma sebagian orang gunung bebas-bebas saja masuk ke pajak. Oh gitu. Beberapa pedagang wortel mengatakan situasi ini sudah berlangsung lebih kurang 4 bulan, yaitu sejak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang sehingga daya serap pasar juga melemah. Pada hari Minggu 25 Oktober 2020 lalu, harga wortel daun berkisar antara 30 hingga 35.000 per bal di Pasar Induk Lauci di Medan. Satu bal berisi 30 kg wortel. Jadi harga wortel daun untuk per kilogramnya hanya Rp1.500. Adapun wortel tanpa daun, harganya hanya Rp1.000 per kilogram. Melihat harga jual semurah ini, tentu saja para petani menjerit dan merugi. Biaya produksi pasti tidak kembali dan rugi banyak. Mungkinkah ada solusi yang bisa kita buat untuk mereka? Apa tindakan pemerintah setempat mengingat wortel adalah salah satu komoditi ekspor yang ikut mengharumkan nama tanah Karo Simalem? Eksportir petani.
Sada Ari Sinulinga, yang sejak beberapa tahun ini mengirim wortel dari dataran tinggi Karo ke Pulau Jawa, mengakui peningkatan produksi wortel di dataran tinggi Karo sejak tembusnya ekspor wortel ke Malaysia dan Singapura. Akan tetapi, dia memaparkan sebuah fenomena yang lumayan mengejutkan. Korelasi antara ekspor ke luar negeri dengan meningkatnya produksi wortel di dataran tinggi Karo jelas ada, papar Sada Sari. Tetapi katanya, petani Karo tidak terlibat dalam peningkatan produksi ini. Eksportir itu sendiri yang menanam wortel dengan lahan yang luas. Memang, eksportir ini menyeleksi sebagian wortel yang dibudidayakan oleh para petani Karo. Tetapi sebagian besar yang wortel yang diekspor itu adalah hasil budidaya para eksportir itu sendiri. Jelas Sada Ari, yang juga adalah pengamat sejarah dan budaya Karo. Sada Ari menambahkan, hal yang sama terjadi bukan hanya pada wortel, tetapi juga terjadi pada beberapa jenis komoditi sayuran lainnya di dataran tinggi Karo. Para eksportir ini banyak memegang langsung untuk penanaman wortelnya sendiri. Saya kira semua komoditi yang dikirim juga dari tanah Karo itu memang banyak yang ditanam sendiri oleh para eksportir. Jadi kelihatan sudah berbeda kualitasnya antara yang mereka tanam sendiri, yang mereka urus sendiri, lalu itu yang dikirim. Lalu bagian mana yang hasil petani itu bisa punya peluang untuk diekspor? Karena ekspor mereka sendiri. Sementara menanam mereka sendiri. Jadi sebenarnya ini harus ada pemisahan yang tegas antara eksportir dengan petani, sehingga komoditi yang dihasilkan oleh petani itu betul-betul memang bisa terekrut untuk dikirim, baik dia kebutuhan lokal, nasional maupun ke luar negeri. Sampailah kita pada pertanyaan utama. Kita ulang kembali, walaupun tadi Abang udah ada singgung. Kira-kira yang sangat-sangat berperan dalam anjloknya wortel ini beberapa bulan ini, secara spesifikasi coba, apa dia menyebabkan itu? Apakah seperti posisi Abang tuh kan, apakah pengirim wortel itu memiliki lahan sendiri untuk tanam sendiri, atau ada rekanan dengan petani, atau gimana sistem kerjanya, Bang? Ya, sebenarnya kalau kita ini Kak, rata-rata sebenarnya kalau yang apa ya, artinya yang pelaku usaha, kita kan banyak sekarang pelaku usaha wortel Kak. Artinya kalau perhitungan saya ini ada pergudangan ini sekarang ini sekitar 20 sampai 30 ada kurasa pelaku usaha wortel sekarang. Jadi sebenarnya ya memang banyak opini-opini masyarakat kan begitu. Dari dulu juga seperti saya juga, dari dulu juga saya bertanam wortel Kak. Walaupun sebelum saya mengirim itu saya juga punya lahan. Nah, jadi memang artinya target kita dulu itu artinya karena kita melihat perkembangan wortel yang artinya permintaan pasar wortel yang dari Brastagi yang kita sudah buat branding namanya itu, karena itu kan sudah ya bisa dibilang Brastagi ini ya gara-gara si wortel ini baru juga orang tahu bahwa Brastagi itu di Indonesia. Nah, jadi karena wortel kita sekarang yang dari Brastagi ini udah dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin setiap pasar tradisional yang ada, artinya seperti yang kalau pasarnya yang besar-besar ya minimal seperti kalau kita di Medan itu di lantas di daerah-daerah MTC kan begitu. Itu udah pasti, setiap pasar itu udah pasti ada wortel Brastagi di situ. Di seluruh Indonesia. Nah, karena kemarin pun saya muter juga kan, sembari balik juga ya di Sumatera, di Pulau Sumatera juga sudah semuanya kena. Jadi sebenarnya kalau itu menurut analisa saya ya, memang kita juga saat ini pelaku usaha pusing juga Kak untuk harga saat ini. Karena menurut data saya mulai dari 2014 sampai sekarang ini yang terpuruk harga wortel.
Jadi ya memang benar kalau kenapa bisa begitu? Ya gara-gara si corona ini memang, waduh. Yan, Yan. Sorry bang, bentar bang. Yan, Yan. Yep. Oke. Maaf, agak. Ya, lanjut bang. Jadi gara-gara si corona ini memang sangat berat sekali Kak. Satu contoh gini. Gara-gara si Biasanya itu corona. Si corona. iya, Efeknya luar biasa ya. Oke, lanjut bang. efeknya luar biasa. Satu contoh gini, kemarin saya jalan ke Bali itu terakhir saya ke Bali di Februari. Februari saya ke Bali, saya melihat, bukan Februari, di bulan Juni, bulan 6. Ya. Nah, bulan 6 kemarin, biasanya itu kalau di Bali, serapan pasarnya itu per minggunya saja, itu habis di angka sekitar 300 ton, 200 ton itu habis. Wortel yang Bali dari aja. Brastagi itu. Bali saja. Ke Bali saja. Per bulan. Ya, ini per minggu Kak. Per minggu. Iya. Oh, dahsyat lah itu bang. Jadi ke Bali Ya. utama Bali. Apakah terutama Bali? Artinya saya ambil barometernya kemarin di situ saja. Karena kenapa saya ambil barometernya itu di Bali? Karena bisa dibilang kalau di Bali itu kan daerah wisata. Jadi nota itu, satu contoh, Jakarta tadi itu cuma nota kita di angka 10.000, Bali otomatis itu di angka 13. Jadi banyak selisihnya. Jadi asal barang bagus, artinya kalau dengan kualitas yang bagus, itu Bali no problem dengan harga. Oh gitu ya. Ya, jadi tadi kan itu per minggunya itu kan ada 8 unit itu ke sana. 8 unit, ya 8 kontainer kan begitu per minggu. Jadi sekarang kalau saya nggak salah cuman ada 2 atau 3. Oh, berarti 70% tuh berkurang ya bang? Ya.